Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau.
Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah saudari-saudara, ibu bapa umat beriman, bersukacitalah seluruh orang-orang muda, semua anak-anak, bergembiralah kita semua dari bayi sampai kakek yang dicintai Tuhan saat ini. Mengapa kita harus bersukacita? Mengapa hari ini Tuhan perlu menyampaikan pernyataan yang sangat menghibur? Hendaklah kita bersukacita karena Tuhan telah datang. Kedatangannya sudah di ambang pintu. Yesus yang dijanjikan Bapa sudah dekat. Tanggal 25 tinggal beberapa hari lagi. Karena itu Tuhan mau cek hati kita. Apakah sudah sungguh siap? Apakah sudah sungguh berjaga? Apakah sudah sungguh siap menantikan saat kedatangan Tuhan? Sebuah saat, sebuah tempo yang sangat membahagiakan, dilukiskan oleh Nabi Yesaya tadi dengan amat puitis, dengan amat indah. Dalam Yesaya bacaan pertama tadi dilukiskan bahwa pada saat itu, saat kedatangan Tuhan, beberapa hal akan berubah karena dibaharui oleh kuasa Allah sendiri. Allah yang menghendaki agar kita tidak terbuang, agar semua kita masuk ke dalam rencana Allah memperoleh hidup kekal yang bahagia, maka Allah lukiskan itu supaya kita tidak cemas, tidak perlu takut menantikan saat itu kedatangan Tuhan. Dan kalaupun sampai saat ini masih ada yang cemas, masih ada yang takut, maka kita diberi kekuatan baru untuk cas kembali energi supaya tidak terganggu oleh pelbagai kesesatan dan isu yang mengganggu pertahanan dan ketahanan iman kita. Pada saat itu alam dibaharui. Kita dengar dalam bacaan yang indah tadi, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Semara Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Kita akan mengalami seperti sukacita alami, sukacita alam yang dilukiskan dalam Yesaya tadi. Yang kedua, pada saat kedatangan Tuhan, manusia hatinya pun dibaharui, keadaannya dibaharui. Yang buta akan melihat, yang lumpuh akan lompat-lompat seperti rusa, yang tuli akan mendengar, yang mati akan dibangkitkan, yang berpenyakit akan disembuhkan pada saat itu. Dan jangan khawatir, jangan cemas, tidak akan ada lagi penderitaan, sakit, penyakit kanker, penyakit
segala macam penyakit modern tidak akan ada lagi. Yang ada adalah kebahagiaan, sukacita, karena kita berada dengan Tuhan yang sudah dekat ini, Yesus Sang Juru Selamat, yang dijanjikan Allah, dan janji Allah itu akan ditepati pada hari kedatangannya. Pembaharuan yang ketiga, pembaharuan hati, bahwa hati kita akan dibersihkan, akan disucikan. Kita diundang untuk meratakan yang masih lekak-lekuk di dalam batin kita, melambangkan supaya hati kita sungguh siap, maka berubahlah, bertobatlah sebelum terlambat, karena sudah hampir dekat. Yang masih menyimpan dendam dalam kehidupan bersama di rumah tangga, dalam kehidupan bersama di keluarga besar, dalam kehidupan bertetangga, dalam relasi di tempat kerja kita dengan teman kantor, dengan teman bermain, maka bertobatlah. Karena saat sudah datang, supaya kita didapati pada saat Tuhan datang itu dalam keadaan siap siaga, berjaga, siap siaga dalam hati, siap siaga dalam tenaga, siap siaga dalam pikiran, agar pikiran kita sehat, berpikir positif selalu terhadap orang lain. Dan kita dibantu oleh Santo Yakobus dalam bacaan kedua tadi, kita menanti dengan penuh kesabaran. Dan yang kedua, paling penting dalam penantian itu, kita tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Dalam saat yang sudah sangat singkat, darurat, karena Tuhan sebentar lagi akan datang, kita diingatkan. Dalam kesabaran kita, kita memperbaiki yang masih tersimpan lekak-lekuk dalam batin, yang masih ada tersimpan sikap iri, benci, dengki. Itu penyakit-penyakit yang sangat mengganggu dan Tuhan tidak suka. Kita diundang, diberi Tuhan jalan kekudusan dalam bahasa Yesaya tadi, di mana jalan itu pada kedatangan Tuhan, orang jahat tidak ada di situ, tidak mampu bertahan di situ. Orang fasik, penipu, pembohong, pemeras, orang yang tidak mau orang lain berkembang tidak akan ada di situ. Yang ada adalah orang benar, orang jujur, orang saleh, orang yang hidup dalam semangat saling mengasihi melalui tindakan memberi, hidup berbagi, dan tidak untuk kepentingan diri. Hati kita tidak melekat pada harta duniawi yang fana sementara. Harta diberi Tuhan untuk kita, untuk dibagi-bagikan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan beri kita talenta untuk mengembangkan bakat, memiliki harta, namun harta yang diperoleh supaya juga dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan. Santo Yakobus katakan lebih lanjut, perhatikanlah penderitaan, kepedihan, jeritan anak yatim piatu, para janda. Karena itu sikap menghargai kita kepada kaum ini merupakan kebajikan, dan kalau kita laksanakan, maka nama kita tercatat pada saat Tuhan datang. Kita menanti dengan penuh kesabaran dalam sikap berjaga melalui doa yang berkanjang, iman dan kepercayaan yang sungguh teguh kokoh kepada Tuhan. Yang kita andalkan hanya kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan kasih, dan mengundang kita untuk juga hidup dalam kasih. Dan itu harus berkembang dalam diri kita sebagai orang Katolik, umat Katolik, dalam kebersamaan kita di dalam gereja Katolik, lingkungan Katolik, keluarga Katolik. Dan itu dikembangkan melalui saling memperhatikan, saling meneguhkan, saling mengampuni dan memaafkan.
Sekali lagi, kita diundang untuk dalam kesabaran tidak pernah boleh saling mempersalahkan, melainkan urus baik-baik persoalan yang kita alami, sedang kita hadapi saat ini dengan kepala dingin, hati dingin, dan diselesaikan dengan baik sebelum Tuhan datang. Karena akan tragis nasib kita, kata Yesus tadi dalam bacaan Injil, akan berbahaya dan celaka orang yang menolak aku. Dan kita periksa hati kita masing-masing, kehidupan berkeluarga kita masing-masing, kehidupan di dalam melayani dan bekerja Allah, memuliakan Allah dengan hati, agar semuanya didapati Tuhan dalam semangat. Kita diundang untuk meniru meneladani para nabi dalam pengorbanan. Yohanes Pemandi, pembela kebenaran. Yohanes Pemandi tidak takut menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya Herodias. Nasibnya walaupun nabi, walaupun dia benar, walaupun dia setia, nasibnya di penjara. Tetapi apakah dengan ada di penjara dia masuk neraka? Tidak, tempatnya di surga. Dan yang terkecil di surga akan lebih besar dari Yohanes Pemandi. Apa artinya itu? Karena Yohanes tadi kirim muridnya untuk tanya Yesus, apakah engkau yang kami nantikan atau kami menanti orang lain? Kelihatan Yohanes masih ragu-ragu, tetapi itu di penjara. Ini beralasan, karena dari penjara Yohanes dengar bahwa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus makan di rumah orang berdosa. Tetapi itu untuk melukiskan cara Yesus, pendekatan Yesus agar orang yang berdosa ini bertobat, kembali ke jalan yang benar. Model cara Yesus untuk mentobatkan orang-orang berdosa tidak dimengerti oleh Yohanes. Padahal dulu di Sungai Yordan, Yohanes berapi-api mengatakan bahwa bertobatlah, berilah dirimu dibaptis saat ini, karena kerajaan surga sudah dekat. Tombak, pedang telah ada di tangan untuk menampi, dan perkataan Yohanes itu akhirnya terjadi. Yohanes oleh keberanian untuk mewartakan kebenaran, nasibnya di penjara. Tetapi dia mengalami kebahagiaan sukacita yang paling tinggi di surga. Berkat penderitaan, kita diminta untuk memiliki semangat berkorban, keberanian, berani untuk menegur anak-anak kita di dalam rumah. Kalau sikap dan tindak tanduk sungguh menyesatkan, tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan diamkan. Ketika kita diamkan, maka anak-anak akan berkembang tidak sesuai dengan maksud, rencana, kehendak Allah untuk menyelamatkan. Ada yang katakan, kami nasihat Romo, tetapi anak ini ikut yang selera otaknya. Urusan dia dengan Tuhan Allah nanti. Tetapi urusan kita adalah tetap menegur, baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita tidak menegur, padahal ada kesempatan, kita dipersalahkan. Anak mati, anak neraka, kita mati, kita juga di neraka. Mengapa? Karena kita tidak tegur, walaupun ada kesempatan. Tetapi kalau kita tegur anak kita tidak ikut, tegur terus, anak kita tidak ikut, tegur lagi, pun tidak ikut, sampai dia mati. Dia mati, dia di neraka, kita mati, kita di surga. Karena telah menegur, walaupun hasil tidak sesuai dengan hasil manusiawi. Waktu Allah berbeda dengan waktu kita. Rencana Allah berbeda dengan kehendak kita manusia. Maka disinilah kita diundang untuk sungguh percaya kepada Allah, supaya nanti di surga ketika Tuhan datang menjemput kita, Tuhan yang membawa dengan tekad untuk mengadili dengan seadil-adilnya, kita akan luput. Karena Yesus menyelamatkan kita dan kita akan
masuk ke dalam sukacita besar, sukacita abadi. Kita akan mengalami karena Yesus sendiri telah mengingatkan kita. Bu Bapak Saudara-saudari, terberkatilah kita dan mari kita isi minggu sukacita ini dengan berbuat baik, dengan tekun dalam iman, dengan saling menghargai, saling meneguhkan, saling memaafkan, dan